Halo pecinta novel. Sekarang kita lanjut lagi nih bahas Egy dan Shelomita. Tapi bukan Egy yang lagi viral di Cirebon ya guys. Scan lanjut percakapan Egy dan Shelomita. Kalau kamu mau, aku bisa memberimu tumpangan di motorku. Semoga dia mau. Aku menunggu jawabannya sambil mengamati bola matanya yang tiba-tiba menekuri tanah basah. Tak lama ia mendongak kemudian mengangguk. Ia menerima ajakanku. Setelah berganti baju di pom bensin, kami menuju ke barat dengan motorku. Aku ingin menunjukkan padanya tempat favoritku biasa menenangkan diri. Sebuah mercusuar tua di dermaga lama. Dermaga yang sudah ditinggalkan dan sudah lama tak dikunjungi orang karena lalu lintas laut telah berpindah ke dermaga baru. Shelomita, kamu nggak apa-apa? Tanyaku, merasa gadis itu duduk kurang nyaman di belakang. Tidak apa-apa, hanya saja aku tak terbiasa naik motor, rasanya mau jatuh. Sedikit terkejut mendengarnya. Dia tak terbiasa naik motor? Oh ya, kapan terakhir kamu naik motor? Mungkin saat masih SD. Aku tak ingat pastinya kapan. Hah? Aku tak percaya ada orang yang hampir jarang naik motor dalam hidupnya. Tapi aku yakin ia tak bohong. Sebenarnya orang seperti apa gadis ini? Baiklah, aku akan pelan-pelan saja. Kamu gak usah khawatir. Aku akan melajukan motor ini lebih pelan dari sepeda. Tuturku dan kulihat ekspresi tawa kecilnya dari spion KJ. Dan tawanya itu membuat jantungku jadi berdebar. Mungkin ini awal dari sebuah rasa yang akan tumbuh kemudian. Jarak tempuh ke dermaga lama tak bisa dibilang dekat, tetapi ini akan semakin lama sampai karena motorku lajukan cukup pelan. Shelomita banyak diam. Aku yakin ia sedang menikmati tiap hal yang dilihatnya dalam perjalanan. Aku bisa merasakan ia menikmati tiap hal yang dilihatnya. Kadang aku berpikir ia bagai seorang anak kecil yang baru pertama melakukan perjalanan jauh. Shelomita, panggilku saat terasa tiba-tiba kepala gadis itu bersandar penuh di punggung belakangku. Shelomita, panggilku pelan. Aku semakin suka menyebut namanya. Terasa begitu manis di ujung lidahku. Aku menepikan motor di bawah sebuah pohon beringin yang rindang. Gadis itu tak menjawab setelah beberapa kali kusebut namanya. Dan aku semakin yakin ia tertidur. Aku menoleh sedikit, ia memang tertidur. Kepalanya menyandar di punggungku. Mataku tak berhenti mengamati helaian rambutnya yang tertiup angin. Melihatnya tertidur begitu damai, hatiku bergejolak. Apa yang terjadi dengan hatiku? Mengapa keberadaannya seolah membawa angin sejuk yang menyeruak di kedalaman kalbuku? Kubiarkan ia tertidur cukup lama. Aku akan menunggunya hingga terbangun dan kembali melanjutkan perjalanan. Kubiarkan ia tertidur di sisiku. Shelomita. 32 menit berlalu. Ia terbangun dan terkejut. Apa kita sudah sampai? Belum, balasku seraya tersenyum. Tadi kamu ketiduran, akan bahaya jika tetap melanjutkan perjalanan. Tapi sebenarnya kita sudah hampir tiba kok. Oh, maaf ya. Aku ngantuk berat sepertinya. Kubalas kembali dengan senyuman. Gak apa-apa, yuk lanjut lagi. Kami berdua melanjutkan perjalanan sejauh 4 km hingga akhirnya sampai. Ku tepikan motorku. Kita sudah sampai, ucapku senang. Di sini tempatnya? Tanyanya. Mungkin ia terheran dengan tempat yang kami datangi. Terlihat hanyalah dermaga tua yang tak berpenghuni. Di sana, kita ke mercusuar itu, tunjukku. Lalu aku melangkah tak sabar. Shelomita masih mematung sambil memandang mercusuar itu. Tanpa sadar ku tarik lembut tangannya agar ia mengikuti langkah berlari kecilku ke mercusuar, lalu menapaki setiap anak tangga hingga berada di paling atas. Ekspresi Shelomita terkejut saat tangannya kusentuh, dan aku tersadar jika ini sudah di luar kendali. Maaf, mungkin aku terlalu bersemangat, ungkapku. Mata Shelomita menatapku tanpa sepatah kata. Aku berusaha tersenyum, lalu ia pun akhirnya tersenyum. Kami berdua berada di atas mercusuar. Di sini angin berembus lebih kencang. Awan-awan yang berarak terasa dekat. Hamparan lautan luas terlihat begitu indah dari atas mercusuar. Aku gak bohong kan?
Di sini pemandangannya sangat indah. Shalomita menatapku sebentar, hanya untuk menunjukkan tawa kecilnya. Aku yakin ia sangat menyukai berada di tempat ini. Ia mengangguk pelan. Indah sekali, jawabnya singkat, lalu tangannya menyentuh pagar pembatas yang terbuat dari besi yang sudah menghitam. Matanya yang dalam jauh memandang lautan. Rambutnya yang hitam terbang mengikuti angin seperti selendang sutra yang tertiup angin sore. Melihatnya, memandanginya, menatap rangkaian senyumnya membuat jantungku semakin berdebar, membuat hatiku jatuh semakin dalam. "Kamu tahu apa fungsi mercusuar?" tanyaku. Shalomita menggeleng. "Sebagai navigasi," jawabku sendiri. Dia mendengarkanku dengan serius. Pada malam hari, mercusuar akan memancarkan sinar sebagai isyarat. Cahayanya bisa membantu kemana kapal akan menentukan arah. Seperti kamu yang bercahaya dan kini aku sudah menentukan arah. Harus kemana? Ke Shalomita. "Gi, kamu kok bisa telat? Ibu sudah pergi pagi-pagi, ada acara pertemuan ibu-ibu," ujar Pak Thohir dengan ekspresi cemas. "Siap salah, Thor. Tadi motor saya mogok di jalan." "Ya udah, sana, kamu susul ibu." Aku buru-buru ke kantor pusat dengan mobil sedan hitam yang biasa digunakan istri Letkol Jody berpergian. Aku sungguh tak enak hati. Ini hari pertamaku menyopiri atasanku dan sudah mengecewakan seperti ini. Setibanya di kantor pengurus pusat, ternyata acaranya sudah selesai. "Bu Jody sudah pergi dari tadi, Mas. Naik taksi, sepertinya ke Armada." "Ke Armada?" Bisa jadi Bu Jody menuju kantor suaminya. Aku gegas ke sana. Rasanya tak tenang dan cemas. Mungkin setelah ini aku akan kena marah habis-habisan, bahkan segera dipindahkan. Sesampainya di sana, dengan langkah berlari, aku menuju gedung Pak Jody. Peluh keringat sudah membasahi seragam PDH-ku, dan kini kakiku berdiri tepat di pintu ruang kantor Letkol Jody. Tanganku mengangkat untuk mengetuk dan berarti pula harus bersiap dengan konsekuensi. Namun, tiba-tiba kuurungkan ketukanku pada pintu yang tak sepenuhnya menutup itu karena terdengar dua percakapan dengan nada tinggi. "Kamu harusnya bersabar. Ingat, kalau bukan karena keluargaku yang menutupi kejahatan papamu, kini papamu sudah dipenjara." "Mas Jody, apa nggak cukup aku bersabar dengan pernikahan sandiwara ini? Dulu, kalian bilang aku harus bersabar hanya sampai papamu sudah tak jadi presiden lagi. Lalu kenapa aku masih harus bersandiwara hingga saat ini? Kamu tahu sendiri kan, Papa akan mencalonkan kembali menjadi presiden. Jadi kamu mau tidak mau harus menunggu. Atau kamu mau keluarga kami membongkar semua kejahatan yang telah dilakukan papamu pada masyarakat luas?" Hah. Suara pertengkaran itu terdengar sampai keluar. Tetapi kurasa hanya aku orang luar yang mendengarnya, karena tak ada sesiapa lagi yang melewati ruangan Letkol Jody. Kantor sepi. Aku bingung harus pergi atau tetap di sini. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam sana antara Pak Jody dan istrinya? Pernikahan sandiwara, apa maksudnya? Menelisik kejadian sekitar 6-7 tahun yang lalu, memanglah aku sempat mendengar kabar jika kedua putra presiden pada saat Afrizal Fadli masih menjabat sedang berseteru. Kemudian tersiar kabar putra kedua presiden saat itu mempunyai skandal cinta dengan kakak iparnya sendiri. Namun, berita itu sirna saat putra kedua presiden, yaitu Letkol Jody, tiba-tiba melangsungkan pernikahan dengan putri gubernur bank negara. Tapi semua bukan urusanku. Aku harus bisa menjaga privasi atasanku. Sebaiknya aku pergi saja. Kapan kalian membebaskanku? Aku muak menutupi skandalmu dan Mbak Verni. Teriakan dari dalam ruangan membuat kakiku berat melangkah. Aku masih diam berdiri dan ragu. Plak. Aku terkejut. Aku yakin itu suara tamparan. Rasanya tubuhku ikut gemetar. Sebaiknya aku pergi saja dari sini. Namun, tiba-tiba pintu membuka. Seorang wanita berseragam biru keluar dari ruangan itu. "Shalomita." "Ya."
Aku nggak mungkin salah. Aku masih ingat pemilik mata yang dalam itu adalah Shelomita. Kami sama-sama terkejut, meski berusaha menyembunyikan rasa keterkejutan itu. Apa ini? Kenapa hatiku terasa diremas kuat? Apa ini? Kenapa dadaku terasa sakit? Dan aku harus sadar pada kenyataan di depan mata. Aku harus segera tersadar. Mohon izin, Ibu. Tidak bisa lagi memanggil namanya. Tidak bisa lagi mengucapkan namanya Shelomita. Tak berani menatap gadis itu seperti kemarin. Mau langsung pulang ke rumah atau ibu masih ada giat ke tempat lain? Tanyaku memberanikan diri. Sebenarnya aku masih sedikit gugup. Pulang saja. Aku mau istirahat, nanti malam masih ada acara lagi. Baik. Mobil kulajukan dengan kecepatan sedang. Sesekali kulirik dari spion tengah, memastikan apa yang sedang dilakukannya. Karena sepertinya ini hari yang berat baginya, juga hari yang berat bagiku. Dari kaca spion tengah tampak bayangannya sedang memandang keluar jendela kaca mobil. Diam saja dalam renungkan. Apa yang dia pikirkan? Apakah ada terselip bayangkanku di sana? Dalam pikirannya, meski sedikit saja. Apa yang kuharapkan? Sebaiknya aku fokus menyetir saja. Mobil kulajukan membelah kota metropolitan menuju ujung Jakarta. Sudah sampai, Bu. Asisten rumah tangga membuka pintu pagar kemudian menyambut kedatangan kami. Shelomita keluar dari dalam mobil tepat ketika mesinnya berhenti. Tak ada kata, tak ada pesan. Ia melewatiku begitu saja. Bi Ani, galon air mineral di kamarku sudah kosong. Ucapnya pelan meski mampu terdengar di telingaku. Oh iya, baik Bu. Nanti kami ganti. Pintu rumah utama tertutup saat ia masuk ke dalam. Rumah yang berada di kawasan elit ini dibangun dengan ciri khas bangunan kolonial Belanda. Kamar untuk asisten rumah tangga, tukang kebun, dan sopir berada di samping rumah utama. Seperti terpisah dari bangunan rumah, tetapi terhubung dengan ruang panjang tanpa dinding yang digunakan untuk tempat bersantai para anggota yang berjaga di rumah itu. Mas Egi, ibu mau keluar lagi enggak? Dia, maaf, ibu bilang nanti malam mau ada acara lagi. Oh, berarti Mas Egi jangan kemana-mana. Nanti malam ngantar ibu lagi. Bi, tapi saya belum bawa baju ganti. Ya sudah Mas Egi balik dulu sebentar. Bawa baju ganti yang banyak. Kamarnya Mas Andalas sudah Bibi rapikan untuk dipakai Mas Egi. Loh, saya tidur dalam, Bi. Iya kan Mas? Memangnya nggak ada arahan dari Pak Jody? Aku menggeleng karena memang belum ada perintah kalau harus tidur di kediaman ini. Sebelumnya, Andalas memang tidur di kediaman, atau istilahnya tidur dalam untuk memudahkan komunikasi saat atasan mendesak ingin berpergian atau kegiatan mendesak lainnya. Ya sudah Bi, kalau memang disuruh tidur dalam gak apa-apa. Lagi pula, aku masih ingin berlama-lama melihat Shelomita. Sungguh lancang keinginanku. Kalau gitu Mas Egi, pulang dulu sekalian bawa barang. Pakai mobilnya ibu nggak apa-apa Mas, paling ibu tidur sampai sore. Tidur sampai sore? Ya bisa jadi, setelah yang terjadi hari ini, ia pasti lelah. Aku mengkhawatirkan bekas tamparan di pipinya, pasti masih sakit. Mobilnya ibu yang tadi itu ya. Itu salah satunya. Pantas saja mobil itu beraroma aneka bunga. Mas Egi, minta tolong dong sebelum pergi, antar galon air ke kamar ibu. Ya, pinggang bibi lagi sakit, ucapnya sambil memukul-mukul pelang area pinggangnya. Pak Tohir belum datang, Mina aku suruh belanja, Madi juga disuruh bapak. Ke kamar ibu. Bi Ani berjalan membelakangiku menunjuk ujung dapur. Itu galonnya di sana ya. Minta tolong ya Mas. Aku masih belum paham juga sungkan. Lalu saya bilang apa nanti ke ibu? Gak usah bilang apa-apa Mas, ganti saja galon air yang kosong. Oh ya, ketuk pintu dulu, takutnya ibu lagi ganti baju. Aduh.